Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Tahir, NIM 19765. Di sini saya akan menjelaskan tentang era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS-2 per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk Indonesia dengan penghasilan kurang dari AS-2 per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Indonesia memiliki peluang luas untuk mengentaskan kemiskinan dengan cepat. Sifat kemiskinan di Indonesia dengan memusatkan perhatian pada beberapa bidang prioritas dapat diperoleh keberhasilan dalam perang melawan kemiskinan dan rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Tantangannya adalah bagaimana membuat Indonesia baru itu bermanfaat bagi penduduk miskin atau work for the poor. Itulah yang merupakan fokus laporan ini, yang bertujuan memberi sumbangan terhadap wacana kebijakan dan proses pengambilan keputusan di Indonesia melalui analisis baru dan lebih komprehensif tentang diagnosa kemiskinan empiris. Indonesia bisa belajar dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan, dan program kemasyarakatan sendiri. Indonesia telah memiliki sukses luar biasa dalam pengentasan kemiskinan sejak tahun 1970-an. Periode dari akhir tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an dan dianggap sebagai episode pertumbuhan uang berpihak pada masyarakat miskin atau pro-poor growth. Ada 3 ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. 1. Banyak penduduk di Indonesia rentah terhadap kemiskinan. 2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. 3. Perbedaan antara daerah yang besar di bidang kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif terbagi 3 komponen. 1. Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin. 2. Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat manusia. 3. Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin. Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat miskin. Bagi Indonesia, pertumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin telah dan akan terus menjadi jalan utama menuju pengentasan kemiskinan. Membuat pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan. Jalan keluar pertama dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Jalan keluar kedua dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang dikotakan dengan cepat. Strategi membantu masyarakat miskin memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi terdiri beberapa unsur. 1. Laksanakan revitalisasi dan peningkatan produktivitas pertanian. 2. Hapuskan larangan impor beras. 3. Luncurkan program pembangunan jalan pedesaan. Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin. 1. Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan. 2. Bidang lain yang memerlukan perhatian adalah perbaikan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal indikator pembangunan manusia. Ketiga, meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama memerlukan investasi dari sisi penawaran maupun permintaan.
Keempat, layanan kesehatan yang lebih baik memerlukan insentif yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyediaan layanan. 5. Indonesia perlu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi. 6. Perjelas tanggung jawab fungsional dalam penyediaan layanan. 7. Perbaiki penempatan dan manajemen PNS. 8. Berikan insentif lebih besar untuk para penyedia layanan. Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat miskin. 1. Pengurangan subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran publik pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. 2. Pemerintah dapat menggunakan sumber daya dengan baik. Ketiga, dana pemerintah dapat diarahkan secara lebih baik. Kapasitas pemerintah daerah tidak merata sekarang menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan. 4. Perluas program pembangunan berbasis masyarakat Community Driven Development atau COD yang sukses di Indonesia. Prioritas pengentasan. 1. Hapuskan larangan impor beras. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar atau oleh pemerintah dan swasta dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu sangat tinggi di Indonesia. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa. Perluas atau sampai tingkat nasional pendekatan pembangunan berbasis masyarakat atau COD Indonesia yang sukses. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul yang tidak subur untuk penggunaan yang produktif. Membuat peraturan ketenaga kerjaan yang lebih efektif, perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkat akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.